Ethan, give me that cake. Merry Christmas. Get out of the way. Di malam Natal, Bandara Internasional Los Angeles memperkenalkan kita pada seorang petugas keamanan TSA bernama Ethan Kopek yang memiliki pasangan bernama Nora yang juga bekerja di bandara yang sama. Saat orang-orang bersiap keluar untuk merayakan Natal, justru Ethan dan Nora harus tetap siaga menjalankan tugas di tengah hiruk-pikuk bandara yang begitu padat. Mereka tahu di situasi seperti ini ancaman paling berbahaya justru seringkali datang dari hal yang terlihat sepele. Tahiti tomorrow. Watch dickheads. Good morning, Keegan. Ethan bukan tipe pahlawan, ia hanya pria biasa yang bekerja demi gaji bulanan dan tanggung jawab, memastikan antrian terus bergerak dan para pelancong tetap aman. Sesuai arahan ketua TSA Phil yang botak tuner. Dalam briefing singkatnya, Phil menegaskan satu hal, semua petugas harus tetap siaga, waspada, dan yang paling terpenting, menikmati pekerjaan mereka. Stay vigilant. All right, let's go, guys. Di tengah sibuknya para petugas bandara, tak satu pun menyadari bahwa seorang penyusup telah masuk ke area bandara yang menyamar sebagai pekerja konstruksi mengendarai mobil van yang sudah dirakit sedemikian rupa. Dan dalam kendaraan itu, ia menyandar seorang pria dengan kecerdasan di atas rata-rata. Penyusup ini berhasil menyabotase CCTV bandara dan memantau setiap gerak petugas dari balik layar. Dan jelas, ini bukan gangguan kecil, ini misi besar, ancaman nyata bagi siapapun yang berada di dalam bandara. Penyusup itu bernama Theo. Dari mobil van-nya, ia terhubung ke seluruh sistem meretas jaringan bandara, mengawasi setiap pergerakan petugas termasuk Ethan, yang kini tanpa sadar menjadi sasaran utama lewat mesin X-ray yang berada di bawah tanggung jawabnya. I'm on site. There's someone else at the scanner. Stay calm. But this gets done today. Melihat kemampuan sang peneror dan orang-orang misterius di baliknya, jelas mereka bukan pemain sembarangan. Toh kurang dari 3 menit, seluruh latar belakang Ethan berhasil mereka kulik, mulai dari alamat tempat tinggal, riwayat kerja, hingga status kekasihnya Nora yang kebetulan juga bertugas di bandara yang sama. Nah, begitu semua informasi terkumpul dan fokus mereka terkunci pada Ethan yang sedang berjaga di mesin pemindai X-ray logistik, misi itu resmi dimulai. Tanpa aba-aba, sebuah airboat asing muncul dari tangan seorang wanita dan dipaksakan masuk ke telinga Ethan. Perangkat audio kecil sederhana tapi cukup untuk menghubungkannya langsung ke panggilan yang akan mengubah malam Natal itu sepenuhnya. Hello? Just relax. One bag for one life. Lewat airboat itu, Ethan terhubung dengan sosok misterius yang menyebut dirinya The Traveler, bagian dari jaringan peneror jenius yang bergerak sangat rapi. Perintahnya singkat dan dingin. Jika Ethan tak membiarkan satu koper miliknya lolos dari inspeksi dan naik ke pesawat, maka hidup Ethan akan diobrak-abrik. Bukan hanya kader, tapi juga Nora, kekasihnya, bisa lenyap kapan saja. Kesepakatannya kejam dan sederhana, 1 koper 1 nyawa. Dan jika melawan, taruhannya bisa jauh lebih gila. Treat me right now? Yes. And you're loving every minute. Call through. Hang up now. Hang up. Now my people have a Barrett M82 sniper. Now get up and lock it. Tekanan itu mulai terasa nyata. Perintah datang dengan nada tenang, dingin, nyaris santai, soalnya ini cuman permainan kecil bagi si penelpon misterius.
Tapi bagi Ethan, ini adalah tekanan besar yang jatuh begitu saja tanpa aba-aba. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar, apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam koper milik traveler tersebut. Ethan dipaksa tetap terlihat normal. Ia menyapa penumpang, memindai baki, bergerak seperti petugas biasa agar tak memancing kecurigaan rekan-rekannya. Perintahnya sangat jelas dan sederhana, koper itu harus lolos naik ke pesawat pukul 17.40. Dan sebagai gantinya, ia dan Nora akan dibiarkan hidup. Tak boleh ada gerakan tambahan, tak boleh ada sinyal mencurigakan, bahkan ponselnya harus disimpan juga, tak boleh menghubungi siapapun. Sejak detik itu, kendali sepenuhnya berada di tangan sosok misterius di balik suara tersebut. One bag for one life. I get it. Good, because I'm watching. You seem very tense. Calm with a gun pointed to my... Bodoh, siapa coba yang tak tegang dalam kondisi seperti ini? Toh posisi Ethan benar-benar terjepit. Di satu sisi harus mencari tahu apa sebenarnya isi koper itu. Di sisi lain, ia harus memastikan Nora tetap aman dari senjata yang kini secara tak langsung mengarah kepadanya. Nah, tak lama kemudian terdengar pengumuman penerbangan Northwind 1850 dengan muatan hampir 250 penumpang segera bersiap lepas landas. Ethan pun menerima perintah lanjutan. Ia harus memastikan koper milik traveler yang nanti dibawa oleh agennya bertopi merah lolos dan naik ke pesawat itu. Ethan mulai mencoba cara-cara cerdik. Ia merekam percakapan melalui jam tangan pintarnya, berharap ada celah. Tapi jangan salah, Theo mengawasi setiap gerakannya dari monitor. Satu kesalahan kecil saja, semuanya bisa berakhir. So that text right now. Naughty. Now I've given you 2 Who the hell are you? What's really in the bag? city 6 years. The bag stays shut. I understand. Good. Traveler kembali memperingatkan Ethan agar tak mencoba mengirim kode atau sinyal apapun. Bukan cuma gerak-geriknya yang diawasi, bahkan denyut jantungnya sekalipun. Mendengar itu, Ethan hanya bisa menelan ludah. Sementara di sekelilingnya bandara tetap sibuk seperti biasa. Anak-anak tertawa dan menangis, orang-orang berfoto di depan pohon Natal. Dunia terus berjalan normal, seolah tak ada ancaman apapun. Padahal bagi Ethan, semuanya sedang berada di ujung tanduk. Dari hadapan layar X-ray, Ethan terus mendengar suara itu di telinganya, kadang berupa cemooh, kadang ancaman, kadang justru terdengar seperti nasihat yang masuk akal. Traveler berbicara tentang hidup yang mengecewakan, tentang manusia yang cuma punya dua pilihan, mencoba bahagia kapanpun ia bisa, atau terus bekerja seperti robot sampai tua. Psikologi Ethan benar-benar dimainkan. Kepalanya mulai panas, fokusnya goyah. Ia bahkan mulai curiga pada pria bertopi hitam yang duduk tak jauh dari sana, merasa dialah sosok yang sedang mengontrol segalanya. Namun belum sempat Ethan memastikan apapun, pria bertopi hitam itu bangkit dan meninggalkan kursinya. Tak lama setelah itu, suasana mendadak pecah. Terdengar teriakan. Salah satu petugas keamanan tiba-tiba jatuh tersungkur di lantai. Dan boom, mati seketika. Sejak saat itu Ethan tahu satu hal, jika ia patuh banyak orang mungkin selamat, tapi jika ia melawan Nora, orang yang paling ia cintai akan dijadikan target permainan teror yang tersusun rapi ini. Nah, tak lama berselang, pria bertopi hitam itu datang menghampiri Ethan. Ia duduk dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan sempat mengucapkan belasungkawa atas kematian sahabat Ethan, petugas keamanan yang baru saja tewas tadi. Di titik itu, kecurigaan Ethan terjawab. Dialah sosok di balik suara traveler. Ia datang bukan untuk mengancam dengan teriakan, tapi memberi peringatan langsung. Jika Ethan tak ingin yang lain ikut terbunuh, maka patuhi aturan yang ada. Ethan lalu diberi perintah lanjutan. Beberapa menit ke depan, seorang pria bertopi merah akan masuk ke jalur kontrol miliknya. Pria itulah yang membawa koper tersebut. Now this is the way the world works. There's people in control and there's people that listen. Anything horrible in that bag? No. Begitu Ethan kembali ke hadapan layar X-ray, pria bertopi merah yang membawa koper traveler kini sudah berdiri rapi dalam antrian. Dadanya makin berkecamuk. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam koper itu.
Tanpa disadari Ethan, sejak tadi bosnya Phil diam-diam mengamati gerak-geriknya yang tampak tak biasa. Setiap jeda, setiap tatapan terasa ganjil di mata Phil. Kini tak ada jalan mundur. Di depan mata Ethan berdiri inti dari semua ancaman ini, menyelamatkan Nora atau membiarkan semuanya runtuh. Tugas inti Ethan akhirnya benar-benar dimulai. Saat koper itu benar-benar melewati layar X-ray, Ethan akhirnya tahu kebenarannya dan itu langsung membuat dadanya sesak. Bagaimana tidak, dalam koper milik Traveler tersimpan senjata kimia mematikan bernama Nopis Hawk. Tabungannya dilapisi pelindung khusus, sistem pengamanan ganda lengkap dengan simbol kimia yang bahkan mungkin hanya dikenal dalam pelatihan tingkat tinggi. Agen SARA paling mematikan nurse sekali terpapar hampir tak ada jalan kembali, penawarnya pun tak jelas. Di titik itu, Ethan sadar ini bukan sekedar sedang dipaksa meloloskan koper, ia terperangkap dalam permainan yang bahkan jauh lebih berbahaya dari Squid Game. Sementara itu di sisi lain, seorang detektif LAPD bernama Elena mulai menyelidiki potongan ancaman yang berada di luar kendali Ethan. Penyelidikan itu mengarah pada satu fakta mengerikan, Nopis Hawk adalah senjata kimia Rusia yang pernah digunakan dalam sejarah perang kimia mereka. Ini bukan ancaman acak. Traveler punya motif politik dan ekonomi yang ingin Nopis Hawk itu naik pesawat meledak sebagai skandal internasional lalu menuding Rusia. Tujuannya jelas, memaksa Kongres Amerika menggelontorkan dana besar ke industri pertahanan. Ini bukan penyelundupan biasa, ini jebakan politik yang melibatkan orang-orang paling berkuasa. Begitu koper itu diloloskan dari pemeriksaan X-ray, Ethan mendadak kehilangan kontrol karena shock. Ia berdiri menahan pria bertopi merah bernama Flores. Nalurinya ingin memberi kode ke petugas yang lain, namun seketika ia sadar satu gerakan saja bisa berarti nyawa orang lain, termasuk Nora yang kini berada dalam pengawasan. Satu kesalahan kecil dari Ethan, pelatuk akan ditekan dari dalam mobil van milik Theo. Let him go. Here's some gum, you want it? Almost done. Jelas tugas Ethan belum sepenuhnya selesai sebelum pesawat yang membawa koper itu benar-benar lepas landas. Namun satu hal krusial sudah ia lakukan, koper tersebut berhasil lolos dari pemeriksaan CTX. Nah, setelah pertemuannya dengan Traveler di toilet, Ethan terlihat duduk makan siang bersama Nora. Mereka mengobrol seperti pasangan biasa, tertawa kecil, membahas hal-hal ringan. Tapi semua itu terjadi di bawah pengawasan ketat oleh Theo. Sebagai perempuan dengan kepekaan tinggi, Nora langsung merasakan ada yang berbeda. Sikap Ethan terasa kaku, pandangannya kosong, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan setiap kali kegelisahan itu hampir terbaca jelas di wajah Ethan, suara dingin dari earbud kembali terdengar, memerintahkannya satu hal sederhana, bersikap santai saja. Keep it normal. Oh, that's good. Don't be afraid to. For a woman, you should listen to her. Di sisi lain, detektif Elena mulai mencium kejanggalan. Ia menerima laporan kematian mendadak seorang petugas keamanan bandara bernama William, sahabat dekat Ethan sendiri. Karena semua data saling terhubung, Elena segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Ethan, memastikan apakah benar William meninggoy akibat serangan jantung atau ada motif lain di baliknya, ya kan? Namun upaya itu buntu, ponsel Ethan tak bisa dihubungi sama sekali. Naluri Elena langsung berbunyi, ini terlalu ganjil untuk dianggap kebetulan. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan berangkat langsung ke bandara untuk menemui Ethan secara langsung. Nah, di saat yang sama, Elena memerintahkan lembaga penerbangan federal agar segera mengeluarkan peringatan dan melakukan pemeriksaan acak terhadap seluruh penumpang di Terminal 7. Terminal 7, middle of Christmas Eve. What's happening? How should I know? Begitu pengumuman pemeriksaan acak dijalankan, jalur keamanan langsung melambat, antrian mengular, penumpang mulai gelisah dan tak sabar. Namun bagi Ethan ini bukan gangguan, ini celah. Dengan gerakan yang tampak profesional, Ethan mulai menyusun langkah diam-diam sambil tetap pura-pura patuh. Tangannya bekerja cepat,
tenang tanpa menarik perhatian siapapun. Yang mengganti satu nama dalam daftar pemeriksaan acak dan memasukkan nama Flores Mateo, orang traveler yang membawa koper senjata kimia tersebut. Kabar baiknya, sistem ruang briefing petugas TSA tak berhasil ditembus Theo. Artinya apa? Ya tak bisa melihat apa yang baru saja Ethan lakukan. Nah, begitu pemeriksaan acak benar-benar berjalan, traveler langsung tersentak saat mendengar nama Flores ikut dipanggil. Flores diminta menepi dan diarahkan kembali ke jalur inspeksi lanjutan. They pull my guy. Hey, lottery system. This is over. On his way down, change his mind. We gotta go. So it's true? You speak one word and 3,000 feet per second paint. Just walking away? Not one word. Meski grafik sistem milik traveler sempat berubah dan Ethan hampir saja nekat melawan, situasi itu berhasil mereka redam dengan gerak cepat dan respon yang gesit menghadapi hal di luar kendali. Para pelaku kembali menutup celah yang muncul dan pada akhirnya Ethan kembali berada dalam kontrol mereka. The way you can run fast. Take control, huh? Take it easy. Because the odds of you pulling that shit. What now? Here we go. Traveler ternyata tak seceroboh yang Ethan kira. Di bawah tekanan yang kian mencekik, ia justru mengaktifkan sistem peledak di dalam koper itu melalui ponselnya. Ethan diberi waktu 10 menit, dua pilihan sama-sama kejam: pergi dan menyelamatkan ribuan orang di bandara, atau membiarkan 250 nyawa di pesawat ikut terkubur bersama koper tersebut. Buddy, okay? Let's go. Okay, go. Gun, maybe run. Breathe. And oh look, Nora finally stopped. Is he alone? 2 max. It's a plastic. That's fine. Walk in there and shoot them. Do it. Shoot him. You're talking to. The package or everyone died. Left 109. Okay, what do I do? Holes next to the timer. Circular plate. There's a button that should be visible between. Good. Di 2 detik terakhir, Ethan berhasil menghentikan sistem peledak senjata kimia itu. Ribuan nyawa di bandara selamat, namun belum ada kata aman. Nah, agar aksinya tak tercium siapapun, traveler langsung memberi perintah baru. Ethan harus menyingkirkan mayat bosnya Phil, lalu bergerak cepat naik pesawat bersama koper tersebut. Perintah dijalankan tanpa celah. Ethan dan Flores membawa koper beserta mayat Phil ke ruang penyortiran bagasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Disinilah kebenaran lain terungkap. Pria yang disandra Theo ternyata kerabat Flores sendiri. Posisi Flores nyaris sama dengan Ethan, bergerak karena ancaman. Dan tugas terakhir Flores sebelum koper itu benar-benar masuk ke bagasi pesawat adalah menghabisi Ethan tepat di ruang sortir itu. Satu tembakan dilepas, 2, 3, dan ironi terjadi. Flores tewas akibat pantulan pelurunya mengenainya sendiri. Traveler segera menyadari situasi berubah. Ia bergerak cepat menuju ruang sortir sambil melacak posisi koper yang kini telah diambil alih oleh Ethan. Di saat yang sama, detektif Elena akhirnya tiba di bandara. Kabar baiknya, Ethan sempat mengambil ponsel Flores. Dengan sisa waktu yang ada, ia mengirim pesan darurat ke petugas yang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ethan tak lagi sendirian. Give me that cake. Merry Christmas. Dugaan awal Ethan memang seperti mengarah pada penukaran koper, tapi ternyata bukan. Itu rencananya. Ia justru menyerahkan koper sepenuhnya pada Traveler, lalu pergi dari sana.
Semua itu bagian dari skema yang sudah ia susun diam-diam. Petugas Pirang sebelumnya sempat memperingatkan Nora soal penembak runduk di area parkiran. Namun situasi berubah cepat. Theo ternyata sudah keluar dari mobil van-nya dan berhasil masuk ke dalam bandara. Satu tujuan, mencari Nora. Petugas Pirang itu bahkan sempat terkena tusukan. Beruntung Nora masih sempat melarikan diri. Di sisi lain, detektif Elena telah diantar ke ruang sortir oleh petugas lain. Di sanalah ia akhirnya menyadari satu hal penting, ancaman sedang berlangsung. Semua penerbangan Northwind diminta segera ditunda. Petugas keamanan mulai bergerak ke seluruh area bandara, dan kini Nora berlari dalam ketakutan karena ia telah menjadi target langsung oleh Theo. Mereka kaget, Mimin pun demikian. Dari mana arah tembakan yang mengenai Theo sebenarnya? Ternyata Ner datang dari kerabat Flores yang disandra di dalam mobil van. Lewat kerabat Flores inilah Ethan diberitahu fakta mengejutkan. Traveler ternyata telah diberi 2 tiket pesawat. Artinya jelas Traveler menargetkan pesawat lain yang kemungkinan penumpangnya jauh lebih banyak. Terpantau jelas sistem parasut personel T-12 juga telah disiapkan oleh wanita yang memberi Ethan airboat di awal. Semuanya sudah diatur begitu rapi bahkan sebelum Traveler benar-benar naik ke pesawat tujuan. Setelah naik ke pesawat, saat Traveler hendak memasukkan koper Novichok ke atas kabin, ia heran kenapa koper itu tak muat, padahal dari awal semua detail kecil sudah ia perhitungkan. Begitu dicek baik-baik, Traveler baru menyadari satu hal, koper itu telah ditukar oleh Ethan di ruang kargo. Petugas kabin yang melihat kebingungan Traveler langsung datang dan meminta agar koper tersebut disimpan ke bagasi saja. Tak ada pilihan lain, tapi bagi Traveler itu masih aman sebab sistem pelacak di ponselnya tetap terhubung dan bisa memantau koper itu dari dalam kabin pesawat. Sementara itu, Ethan saat memindahkan senjata kimia tersebut ke koper yang lebih besar sempat mencatat nomor koper tentunya. Nah, sebelum pesawat lepas landas, ia cepat-cepat menyuruh Nora untuk melacaknya. Dan hasilnya dapat, koper itu terdeteksi berada di pesawat Transglobal 0610 tujuan Washington DC. Begitu tahu pesawatnya, Ethan langsung memerintahkan Nora agar memberitahu detektif pesawat Transglobal jangan ditunda dan jangan ada siapapun mendekat ke sana. Sebab jika Traveler nekat meledakkan Novichok di daratan, situasinya justru bisa jauh lebih kacau. Saat pesawat itu bersiap lepas landas, Ethan tahu ini celah terakhir, ia harus memanfaatkannya sebaik mungkin sebelum semuanya benar-benar terlambat. Begitu sudah mengudara, Traveler sadar jika kopernya di bagasi sedang diotak-atik, dan Ethan memang tahu kode serta cara menjinakkan Novichok tersebut. Okay. Cargo hold checking. There's nothing. Preparing an emergency. Please prepare for landing. Spoil, parachute, and my bomb. A waste, that's right. I guess I woke up. Tak ia duga Ethan telah membalikan titik kendali. Dan ya, klimaks yang dinanti-nanti Ethan yang menyeret Traveler ke dalam ruang pendingin bersama agen saraf mematikan itu. Dan pada akhirnya pesawat kembali mendarat dengan selamat. Ratusan nyawa terselamatkan. Traveler kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu meremehkan seorang petugas TSA yang tampak biasa-biasa saja.
Memang Ethan hanyalah petugas biasa, bukan agen rahasia, bukan pula tentara elit, tapi situasi ekstrim memaksanya berubah, bukan karena ingin jadi pahlawan, melainkan karena tak ada pilihan lain selain melawan. Kini telah usai.